plus Jumlahnya ada 2. Oke, lanjut ya. 3 lagi. PbNO32 berarti Pb plus 2 plus B2 plus 2NO 2NO 3 ion. Oh iya, bentar. Pb12 enggak benar. Berarti jumlahnya 3. Oke. Ini berarti Na Plus tambah OH-. plus OH min. Li plus OH min. Dari semua ini ada yang masih bingung nggak? Kak, itu BA 2 plus atau plus Kak? BA. Oh iya, BA 2 plus ya di sini. Sorry. BA 2 plus SO4 2 min. Jadi totalnya ada 4. Oke. Tadi yang jawab siapa aja? Banyak Kak. Banyak Kak. Banyak banget. Semuanya Kak. Kan ya. Oke. Iya Kak semuanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak, Aman, yang Kak. BA SO4 Kak jadi BA 2 plus sama SO4 2 min. BA 2 plus SO4 2 min. Ya, duanya gimana itu Kak maksudnya? Yang ini atau yang ini? SO 2 min itu maksudnya Kak. Oh, SO4 2 min ini kan poliatomik. Jadi dia muatannya min 2. Ini nulisnya min 2 atau 2 min terserah ya, semuanya benar. Nah, kalau misalnya di sini min 2 ya udah di sini menyesuaikan plus 2 gitu, biar dia netral. Plus 2 min 2 kan sama dengan 0 gitu. Paham nggak? Oh iya, oke Kak. Oke. Kita lanjut ya. Di sini kita masuk ke satuan konsentrasi zat. Untuk reaksi ionisasi, kakak anggap kalian udah paham semua. Jadi kita lanjut ke satuan konsentrasi zat. Biasanya itu kan kalian kalau di SMA itu molaritas atau M besar gitu ya. Kalau M kecil molaritas gitu. Nah, jadi konsentrasi dari larutan adalah jumlah zat terlarut yang terdapat di dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan. Nah, biasanya rumusnya itu M besar, molaritas sama dengan mol zat terlarut atau N per liter larutan. V, berarti dalam satuan liter. Berarti di sini adalah satuannya mol per liter. Di sini satuan penting karena berpengaruh terhadap perhitungannya nanti. Nah, kalau misalnya kalian disuruh mencari molar dalam satuan volume yaitu mililiter, berarti rumusnya molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Ini rumus cepatnya ya. Untuk mencari satuan dalam mililiter. Oke, kita lanjut ke aplikasi soal biar lebih paham. Nah, di sini ada soal berapa jumlah mol dari masing-masing ion di dalam 1,45 liter larutan natrium fosfat 0,66 m. Kita tulis dulu diketahui volume dari natrium fosfat yaitu 1,45 liter. Kalau misalnya dikonversi menjadi mililiter berapa? 1450 ml. Dibagi 1000. Dibagi 1000 nggak sih? 1450 ml. Oke, sorry. Nah, untuk molaritas dari si natrium fosfat yaitu 0,66. Ditanyanya apa? Ditanyanya adalah mol dari masing-masing ion. Tanya mol berapa? Natrium fosfat, ada yang tahu rumus kimianya apa? Natrium fosfat. Na3PO4 Kak. Oke.
Na3PO4. Nah, pertama kita harus menuliskan reaksi ionisasi dari si Na3PO4 dulu nih. Berarti kalau diionkan dia menjadi apa? 3 Na plus PO4 Oke, ini ya udah kelar ya reaksi ionisasinya. Berarti langkah selanjutnya kita mau mencari mol dari si Na3PO4. Berarti N dari Na3PO4 sama dengan pakai rumus yang tadi. Berarti kan rumus yang tadi itu kan M sama dengan N per V. Kalau kalian mau mencari molnya, ya udah tinggal dikalikan antara molaritas dengan volume. Berarti di sini M dikali V. Berarti 0,66 M dikali volumenya 1,45 liter. Berapa ini? 0,957, Kak. Oke, 0,957. Nah, kita kan udah dapat nih mol dari si Na3PO4. Kita kan disuruh mencari jumlah mol dari masing-masing ion. Ya udah, kita memakai perbandingan koefisien untuk mencari perbandingan masing-masing mol. Kita tulis ulang reaksinya. Na3PO4 menjadi 3Na plus PO4 3-. Ini tadi 0,957 mol. Kemudian si Na-nya berarti 3/1 dikali 0,957. Berapa ini hasilnya? (2,871). Oke, berarti mol dari si Na, mol dari ion Na plus adalah 2,871 mol. Kemudian si PO4 3- itu adalah 0,957 karena di sini 1/1 masing-masing koefisien dari PO4 3- sama si NO3 PO4 dikali dengan mol dari si Na3PO4. Ya, hasilnya tetap 0,957. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kak, itu yang PO4-3 tadi gimana, Kak? Oke, PO4-3 di sini kan kita pecahkan di sini. Apanya? Ionnya atau molnya? Itu Kak, molnya, Kak. Oke, jadi molnya di sini kan kita pakai perbandingan koefisien nih. Perbandingan koefisien untuk mencari mol. Jadi kan diingat rumusnya mol, misal mol dari X nih. Berarti kita pakai koef si X per koef dari si Y dikali dengan mol Y gitu. Nah, di sini PO4 3- kan yang kita cari nih, berarti 1. Koefisiennya kan di sini 1. Kemudian banding 1 si Na3PO4, 1/1 dikali molnya, mol dari si Na3PO4 yang udah kita ketahui, yang udah kita cari pakai perhitungan. Kalau misalnya dikali 1/1 kan 1 dikali 0,957 mol. Berarti hasilnya tetap 0,957. Paham nggak? Iya, Kak, makasih. Oke. Kita lanjut ya. Ini Oke, kita masuk ke materi pengenceran. Ada yang masih ingat nggak rumus pengenceran tuh apa? Di SMA nih. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Oke, M1 kali V1 sama dengan M2 M2 kali V2. Oke, jadi si M1 ini adalah molaritas mula-mula. Molaritas
mula-mula. Kemudian si V1 berarti adalah volume mula-mula. Kemudian untuk M2 itu berarti molaritas setelah bereaksi. Kemudian V2 itu volume setelah bereaksi. Nih, ingat konsep penggeseran ya, berarti rumusnya benar. Oke. Kita masuk ke contoh soal nih. Di sini insinyur kimia mengencerkan larutan baku asam sulfat. Asam sulfat rumusnya apa? Halo. H2SO4. H2SO4. Dengan menambahkan air ke dalam airnya H2O ke dalam 30 meter kubik larutan asam 9 mol sehingga dihasilkan 600 larutan. Gram per mili. Di sini diketahui M1 sama dengan 9 mol. Kemudian V1 sama dengan 30. Kemudian si M2 yang mau kita cari M2-nya. M2-nya berapa? Kemudian V2-nya tadi 600. M3 ini satuannya apa sih? Liter atau mililiter? Liter, Kak. Oke, bener ya. Jadi kan kita tadi disuruh satuannya adalah gram per mili. Nanti kalau kita udah dapet, kita konversikan nih ke mili. Untuk langkah pertama, kita menggunakan rumus pengenceran. Berarti M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1-nya di sini 9 kali V1-nya 30. Kemudian M2-nya yang kita cari, lalu V2-nya 600. M2-nya berapa kira-kira? Biar enak sama-sama bagi 3, berarti ini 3. Ini bagi 3, 20. Ada yang udah dapat? 9 kali 30 per 600 ya, Kak? Iya. 0,45. Oke, 0,45 mol. Besar ya. Ini adalah satuannya gram per liter di rumus awal tadi. Nah, kita disuruh mencari satuannya itu gram per mililiter. Berarti nomor 2, konversikan satuan gram per mililiter. Gimana caranya? Berarti kita membutuhkan MR dari si H2SO4 menjadikan dia gram per mililiter. Karena di sini rumusnya yaitu 0,45 mol per liter dikali dengan MR dari H2SO4 berapa? 98 gram. Oke, 98 gram per mol gitu ya. Berarti di sini 98 gram per mol, kemudian dikali 1 liter per 1000 mili. Jadi di sini satuannya bisa kita coret, ini coret liternya, kemudian molnya kita coret. Nah, jadi kalau misalnya dikalikan semua tinggal gram per mili, ya udah berarti 0,45 dikali 98 dibagi 1000. Satuannya itu gram per mili.
Berapa ini didapat perhitungannya? 0,0441 Kak. 0,0441. Oke, 0,0441 gram per mol. Sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan? Oke, kakak anggap paham ya. Kita lanjut. Kita masuk ke stoikiometri larutan. Oke, jadi di sini ada persamaan molekul adalah persamaan kimia yang rumus kimianya dituliskan sebagai molekul atau keseluruhan unit. Misalnya nih, PbNO32 plus 2 NaI jadi PbI2 plus 2 NaNO3. Jadi ini produk yang dihasilkan dari reaksi ini gitu. Gimana sih caranya? Nanti caranya itu masing-masing kita ionisasikan, masing-masing dari reaktan. Nih, persamaan ionik, yaitu persamaan kimia yang rumus senyawanya dituliskan sebagai spesies-spesies yang terlarut dalam ion-ion bebasnya. Nih, ada tata cara penulisan persamaan ionik. Yang pertama, tuliskan persamaan molekul untuk reaksi yang udah disetarain. Kemudian yang kedua, ditulis ulang persamaan untuk menunjukkan ion-ion yang terdisosiasi yang terbentuk dalam larutan. Misalnya nih, nanti ada Na+, plus Cl-, kemudian H2SO4 berarti 2H+, plus SO4 2- gitu. Kemudian yang ketiga, identifikasi dan abaikan ion-ion pendamping. Ion-ion pendamping pada kedua ruas persamaan reaksi untuk memperoleh persamaan ionik total. Oke, jadi di sini ada contoh PbNO32 plus Na2NaI. Kalau misalnya kita pecah nih, masing-masing dari reaktan. Berarti PbNO32 kalau dipecah menjadi Pb2 plus dengan 2NO3-. Sampai sini paham nggak? Bisa didapatkan Pb2 plus sama 2NO3-. Paham nggak? Oke. Terus di sini 2NaI. Kalau kita pecah menjadi 2Na plus 2-. Kemudian di sini nih ada catatan. Jadi kalau misalnya suatu produk itu dia hasilnya itu fasanya solid, itu dia nggak bisa kita ionisasikan karena padatan tadi itu adalah termasuk molekul yang nggak bisa kita ionisasikan karena ionisasi itu kalau dia udah masuk ke dalam larutan gitu. Nyambung nggak? Jadi di sini kalau misalnya ada fasa solid, dia tuh pasti dia menjadi endapan karena dia nggak mungkin terionisasi. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Untuk 2NaNO3 kita pecah menjadi 2Na plus dengan 2NO3-. Nah, yang dimaksud dengan ion-ion pendamping itu si 2NO3- dengan 2Na plus. Karena di sini di kedua ruas ini sama, bisa kita coret untuk mendapatkan persamaan ionik total. Jadi kalau misalnya kita tambah berarti Pb2 plus 2- menjadi Pbi2 dalam fasa solid. Berarti di sini persamaan ionik totalnya. Kemudian yang menjadi ion-ion pendamping yaitu Na plus O3-. Jadi kalau misalnya di soal kalian ditanya ion pendamping yang berarti yang bisa kalian coret atau yang bisa kalian hapus dari persamaan ionik ini sehingga menghasilkan persamaan ionik total. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham nggak? Oke. Di sini ada beberapa aturan ya, bisa kalian baca. Kita lanjut.
Misalnya nih, di sini ada soal K3PO4 plus CaNO32. Kalau misalnya kita pecah yang K3PO4 itu menjadi apa reaksi ionisasinya? 3K plus ditambah PO4 3-. Oke, PO4 3-. Kemudian yang CaNO32 berarti 2Ca plus. enggak, dia duanya enggak di depan, dia si Ca ini K2 plus A2 plus Oh, Ca2 plus. N2 NO3. Jadi di sini kan kita memprediksikan nih produknya tuh apa gitu kan, meramalkan produknya. Jadi yang kakak singgung tadi, kalau misalnya suatu reaksi itu terjadi antara kation dan anion. Kalau misalnya dia kation sama kation atau anion sama anion, dia nggak bakal bereaksi atau saling tolak-menolak gitu. Jadi di sini kita ramalin berarti si K plus itu berpasangan dengan si 2NO K itu berpasangan dengan NO3 min, kemudian si Ca itu berpasangan dengan si PO4. Ya udah tinggal kita tulis nih ramalan kita. Berarti di sini yang pertama yaitu KNO3 plus CaPO4 2. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, di sini kita cek nih koefisiennya kan. PO4-nya di sini ada 2, NO3. Oke, sampai sini pertanyaan nggak? Ini adalah fasanya solid. Sorry, di sini Ca-nya itu kalau misalnya dilihat nih dari step by step di sini, cuman ini agak ribet ya. Di sini itu ada Ca3PO4 2 kali. Ada yang tahu nggak di sini kenapa dia Ca3? 3-nya dari milik si siapa? Ada yang tahu? Dari PO3 min, Kak. Salah kah? PO3 min. PO4 3 min. Oke. Ya maksudnya, Kak. Oke, benar ya. Jadi di sini kan PO4 3 min. Kita ingat di sini kalau misalnya muatan dari PO4 3 min ini 3 itu dari jumlah koefisien dari si Ca. Berarti di sini Ca3 PO4 2 kali. PO4 2 kali, 2-nya dari mana? 2-nya dari muatan dari si Ca. Ini misalnya kalau diionkan juga menjadi Ca2 plus PO4 3 min. Berarti di sini udah bener ya produknya. Ini juga kalau misalnya diionkan menjadi 3K plus 2NO3 min. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Nah, di sini ada soal, kita disuruh meramalkan endapan. Endapan itu udah pasti itu fasanya adalah solid. Solid itu adalah padatan, nggak mungkin endapan itu fasanya aqueous atau liquid gitu ya. Nah, kemudian di sini disuruh menuliskan persamaan ionik total untuk reaksi berikut. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2. Ini nomor 3 soalnya. Jadi di sini AlNO3 3 kali ditambah dengan 3NaOH. Fasanya aqueous semua. Oke, kita pecah dulu. Berarti di sini ada yang pertama kita pecah dulu masing-masing reaktan menjadi ion-ion.
Berarti di sini apa nih? AlNO3 3 kali. Berarti Al 3 plus N3 3NO min. ya min. Oke, di sini muatannya udah 0 ya. Kemudian ditambah 3Na plus Tambah oh ditambah OH 3 min. Oke, produknya apa nih menjadi? Berarti di sini si Al3 plus dengan si OH. Kemudian ini menjadi ion-ion pendamping. Berarti di sini Al sama OH kalau digabung jadi apa? AlOH3. Oke, AlOH3. Kemudian ditambah 3NO A plus 3. Di sini karena dia ion-ion pendamping, jadi di sini kita nggak bisa mereaksikan nih keduanya. Karena di sini dia berperan sebagai ion-ion pendamping yang akan kita coret ya. Di sini fasanya itu solid karena si aluminium itu dia nggak larut dengan OH. Karena aluminium itu dia larut dengan golongan 1A dengan atom Ba. Jadi di sini adalah endapan karena sebab AlOH ini hanya larut pada atom Ba dan golongan 1. Golongan 1A. Berarti di sini AlOH3 kali ini menjadi endapan. Kemudian untuk ion pendamping berarti kita coret kedua ruasnya. Berarti di sini ditulis ion pendamping adalah NO3 min plus Na plus. Kemudian yang kedua kita menuliskan ionik total, persamaan ionik total. Jadi apa nih persamaan ionik totalnya? Al3 plus ditambah OH min menjadi AlOH3. Fasanya solid. Oke. Sampai sini paham? Insyaallah paham Kak. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua nih. BaCl2 plus Na2SO4. Pertama kita pecah dulu masing-masingnya. Berarti 2 Ba plus 2 Cl min tambah 2 Na plus tambah SO4 2 min. Produknya berarti di sini Ba dengan SO4, kemudian Cl dan Na ini sebagai pendamping. Berarti di sini Ba SO4 BaSO4 ada koefisiennya 2. BaSO4 enggak BaSO4 di sini nggak ada apa namanya, nggak ada koefisiennya ya, karena di sini sama-sama 2 gitu. Jadi nggak ada tanda kurungnya. Fasanya adalah solid. Tambah dengan tulis lagi nih si ion pendampingnya Cl2 2 Cl min 2 Na plus. Oke. Kita coret ya ion pendampingnya. Sama-sama kita coret. Kemudian si BaSO4 ini fasanya solid karena dia itu adalah suatu endapan. Si BaSO4 ini adalah suatu endapan karena
ion dari SO4 sebab ion SO4 2- itu tidak larut di dalam Ba. Tidak larut dalam atom Ba. Kemudian yang jadi ion pendamping adalah Cl- plus Na+. Ya udah sama caranya kita tuliskan untuk reaksi ionik total, persamaan reaksi total, ionik total. Persamaan ionik total. Apa aja berarti? Ba2 Plus ditambah SO4 menjadi BaSO4 solid. BaSO4 solid. Sampai sini paham? Coba paham Kak. Oke, kita lanjut ya. Nih, ada soal nih. Jadi kalau misalnya ada intinya, kalau misalnya si CaNO32 ditambah dengan Na2CO4, itu akan menghasilkan ion-ion Ca2+ dan CO3 2-. Ca2+-nya itu warna kuning, kemudian si CO3 2- itu berwarna biru. Nah, ini kira-kira mana nih gambarannya? Yang A, Kak. Kenapa yang A? Karena jumlah kation dan anionnya sama, Kak. Jumlah apa? Kation dan anion di Ca2+ sama CO3 2- sama, Kak. Oke, bener ya. Jadi si jumlah ion dari Ca2+ plus CO3 2- sama karena dia nggak bereaksi. Bukan nggak bereaksi karena dia dalam bentuk solid gitu ya fasanya dan tidak larut. Dia dalam bentuk padatan, dia nggak larut dalam air gitu kan. Ini kan air, kemudian ini si masing-masing ion Ca2+, ini yang kuning Ca2+, kemudian yang hijau itu CO3 2-. Jadi jawabannya yang A, karena dia sama jumlah ionnya dan nggak larut dalam air. Nah, gimana kalau yang B? Kalau yang B ini dia larut dalam air. Jadi dia sama kayak yang awal tadi, dia itu terhidrasi atau dia itu punya interaksi dengan si air, si masing-masing Ca2+ sama CO3 2-. Di sini jumlahnya nggak sama karena udah ada yang bereaksi. Kemudian yang C itu mengalami solvasi atau bereaksi atau terionisasi sebagian gitu dari si Ca2+ dengan si CO3 2-. Jadi yang B ini mengalami hidrasi, kemudian yang C adalah mengalami solvasi. Kemudian untuk yang A itu tidak larut. Sampai sini paham? Oke, kakak anggap paham ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita mau hitung-hitungan nih. Ada soal untuk mengangkat sidik jari dari TKP larutan perak nitrat disemprotkan pada permukaan untuk bereaksi dengan natrium klorida yang ditinggalkan oleh keringat. Berapa molaritas larutan perak nitrat jika 45 ml larutan bereaksi dengan kelebihan natrium klorida untuk menghasilkan 0,148 gram endapan? Kita tulis dulu diketahui volume dari perak nitrat apa rumus kimianya? AgNO3. AgNO3 sama dengan 45 mili. Kalau dikonversi menjadi liter berapa?
0,045 dibagi 1000 ya kalau misalnya yang masih bingung. Kemudian di sini katanya endapan dari si NaCl kelebihan NaCl klorida untuk menghasilkan 0,148 gram endapan. Endapannya ini belum kita ketahui dia tuh senyawanya apa. Berarti endapan masanya adalah 0,148 gram. Kita disuruh mencari apa sih? Kita disuruh mencari molaritas dari si perak nitrat AgNO3. Berapa gitu. Nah, pertama kita tulis dulu reaksi kimianya. Berarti di sini AgNO3 bereaksi dengan NaCl sama-sama aqueous fasanya. Menghasilkan apa? Ada yang tahu? AgCl plus NaNO3. Oke. Nah, di sini yang menjadi fase solid yang AgCl atau NaNO3? AgCl. Ya udah, kita di sini mencari mol dari si endapannya. Karena di sini kan endapannya itu diketahui yaitu 0,148 gram. Kita konversi gram ke mol dulu, berarti N sama dengan gram per mr. Berarti 0,148 gram dibagi mr AgCl berapa? Berapa mr-nya? Satu 143,5. Oke, 143,5 gram per mol. Tolong dihitung nih hasilnya berapa? Satu 1,03. 1,03. Benar nggak nih? 1,03 terus di ujungnya ada 10 pangkat min 3. Oke, berarti ini kali 10 pangkat min 3 atau 0,0013 gitu ya. 103 atau 0,001 mol. Oke, kita udah tahu nih mol dari si AgCl. Berarti kita bisa mencari mol dari si AgNO3 atau si perak nitrat dengan perbandingan koefisien. Berarti N sama dengan koef dari AgNO3 dibagi dengan koef dari si NaCl dikali dengan mol NaCl. Berarti di sini 1/1 dikali dengan 0,001. Berarti mol dari si AgNO3 yaitu 0,001 mol. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kalau paham kita lanjut. Sorry. Di sini kan mol ya. Kita disuruh mencari molaritas. Berarti masih ada step selanjutnya yaitu pakai rumus M sama dengan N per V. Berarti di sini 0,001 mol dibagi dengan 0,045 mili. Berapa hasilnya? 0,02. 0,02 M.
Berarti udah selesai ya. Berarti molaritas dari si AgNO3 yaitu 0,02 Kak, mili atau liter? mili. Satuannya mili, mol per mili. Kalau mau dikonversi, di sini kalau misalnya mol per mili, berarti jatuhnya satuannya itu adalah milimol. Kalau misalnya kalian mau konversi langsung ke liter boleh, berarti 0,01 mol per 45. Kak, itu kayaknya udah dikonversi ke liter deh. Oh Iya, iya, yang 40. oh iya, sorry. 0,045 liter. Oke. Sorry. Sampai sini paham? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini soal selanjutnya. Meskipun bersifat racun, masih banyak senyawa yang digunakan misalnya untuk membuat pigmen. Meskipun timbal ya. Ketika 268 ml larutan timbal 2 asetat dengan 1,5 m direaksikan dengan 135 ml larutan natrium klorida, berapa gram dari timbal 2 klorida padat dapat terbentuk? Kita tulis dulu diketahui larutan timbal 2 asetat itu punya 268 mili, kemudian 1,5 m. Kalau kita konversi ini ke liter berarti berapa? 268 mili ke liter. 0,26. Oke, 0,268 Liter. Oke. Selanjutnya kita punya data apa lagi, yaitu natrium klorida. Natrium klorida itu punya 135 mili lalu 3,4 m. Berarti di sini 0,130 liter. Yang ditanya apa? Ditanya massa dari timbal 2 klorida. 2 klorida. Kita tulis dulu reaksi kimianya. Reaksi kimia. Berarti timbal 2 asetat rumus kimianya apa? PbCH3. PbC2H3O2. PbCH3 COOH. COO Karena di sini asam asetat. H3CO. Sampai sini paham? Kenapa 2? Kenapa di sini rumusnya PbCH3CO CH3, sorry kurang C. CH3COOH2 timbal 2 asetat. Oke, kalau diem paham ya. Ditambah dengan natrium klorida. Apa rumus kimianya? NaC. NaCl. Menjadi apa ini kalau direaksikan? PB. Ini kan PB kan bermuatan positif nih. Positif, ini negatif. Positif. PbCl. PbCl plus Na. NaCH3COOH. Oke, CH. Oke, kita sarakan dulu ya. Di sini PB. Di sini kan katanya timbal 2 klorida. Berarti di sini kloridanya punya 2, PbCl2. Kita setarakan berarti si Cl2-nya itu
dia berarti jumlahnya 2. Kemudian di sini 2. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke, paham ya. Jadi Maaf, Kak. ya gimana? Boleh minta ulangi lagi nggak, Kak? Oke, jadi di sini kita mereaksikan nih si timbal 2 asetat. Timbal 2 asetat itu rumus kimianya apa? Rumus kimianya adalah Pb CH3COOH2. 2-nya karena di sini kan 2 timbal 2 asetat. Ingat penamaan tata nama senyawa pertemuan pertama. Kemudian yang di sini direaksikan dengan NaCl katanya kan. Jadi kita tulis NaCl plus NaCl. Kemudian menjadi apa? Di sini kan Pb bermuatan positif. Kemudian CH3COO itu bermuatan negatif. Kita asumsikan gitu kan. Kemudian NaCl, Na plus Cl min. Nah, kita mau asumsikan produknya apa nih? Nah, di sini kan udah di spoiler nih. Kita disuruh mencari massa dari timbal 2 klorida. Berarti di sini dia tuh berperan sebagai produk. Berarti produknya yaitu PbCl2. Karena di sini timbal 2 klorida. Di sini plus NaCH3COOH. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Nah, udah kita dapat reaksi kimianya. Kemudian yang kedua kita mau mencari mol dari timbal 2 asetat sama si natrium klorida. Berarti yang kedua mol dari si PbCH3COH atau N sama dengan M dikali V. Kita nggak pakai rumus gram per mr karena yang diketahui datanya di sini volume sama M. Ya udah kita tinggal kaliin aja. 1,5 M dikali dengan 0,268 liter. Berapa ini hasilnya? 0,40. 0,40. Nah, kemudian kita mencari N dari si mol dari si NaCl. Berarti M dikali V sama dengan 3,4 dikali dengan 0,13. Hasilnya berapa? 0,42. 0,442. Oke. Nah, kita mau mencari PbCl2 itu nggak bisa langsung pakai perbandingan koefisien. Kita harus menggunakan massa, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Kita tulis di bentar. Satu di sini aja ya, berarti mula-mula, bereaksi, sisa. Berarti di sini kakak singkat aja biar enak. PbAc atau asam asetat 2 kali menjadi 2 NaCl menjadi PbCl2 plus NaAc. Jadi nggak ada koefisien. 2 Na asam asetat. Mula-mula nih, Pb asam asetat 2 berarti di sini 0,4. Kita udah dapat. Kemudian si NaCl yaitu 0,442. Nah, si NaCl itu menjadi reaksi pembatas, berarti dia tetap bereaksi atau nggak ada sisa 0. Kemudian si PbAc2 ini kita cari menggunakan perbandingan koefisien dari si NaCl 1/2. Ini kan 1 nih. Kemudian 2 NaCl dikali dengan 0,442. Hasilnya berapa? 0,221. 0,221. Oke. 0,4 dikurang 0,221 berapa?
0,179. 0,179 atau 0,80 juga boleh. Kemudian di sini PbCl2 belum bereaksi kan? Di sini berarti perbandingan koefisien berarti 1/2 dikali 0,442 sama dengan berarti di sini 0,221. Berarti di sini 0,221 mol. Ya udah, kita udah dapet data dari si PbCl2. Ketika udah bereaksi, dia masih punya sisa nih, yaitu 0,221 mol. Berarti kita bisa cari massa dari si tinggal 2 koridor. Berarti massa dari si PbCl2 sama dengan mol dikali mr. Molnya berapa tadi? Berarti 0,221 dikali mr dari PbCl2 berapa? Ada yang tahu? Ayo di searching guys. Mol dari 278 ya, Kak? Oke, benar ya. 278 278. gram per mol. Berarti ini kita coret mol-molnya. Ini menghasilkan berapa gram? Jadi PbCl2 61,438. Oke, benar ya. 61,438 gram. Oke, jadi setelah banyak tahapan-tahapannya kita dapatkan massa dari PbCl2 yaitu 61,438 gram. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kakak lanjut. Ini tadi ya pembahasannya. Kemudian kita masuk ke bilangan oksidasi nih. Di sini ada beberapa aturan dari penentuan bilangan oksidasi. Misalnya nih, di dalam unsur bebas, keadaan yang nggak tergabung, setiap atom biloksnya adalah 0. Jadi misalnya H2, Br2, Na, Be, KO2 mengandung bilok sama dengan 0. Kemudian yang kedua, untuk ion-ion yang tersusun atas satu atom saja, bilangan oksidasinya sama dengan muatan ion tersebut. Jadi misal Li plus berarti biloknya plus 1. Kemudian Ba2 plus biloknya plus 2. Dan seterusnya. Kemudian semua logam alkali biloknya adalah plus 1. Logam alkali tanah adalah plus 2. Kemudian logam aluminium plus 3 dalam semua senyawanya. Berarti aluminium ini adalah plus 3 dalam semua senyawanya. Lalu di sini bilok oksigen alam sebagian besar senyawanya itu adalah -2, intinya -2. Lalu di sini adalah -2, di sini juga -2. Tetapi dalam peroksida atau H2O2 dan ion peroksida O2 2- itu biloknya adalah -1. Pengecualian kedua ini ya. Kemudian di sini adalah biloks hidrogen plus 1. Kecuali apabila hidrogen berikatan dengan logam bentuk senyawa biner atau lebih dari 1. Misalnya LiH, NaH, CaH2 berarti biloksnya adalah -1. Kemudian fluor memiliki biloks -1 dalam semua senyawanya. Halogen lainnya Cl, Bri memiliki biloks negatif ketika ion sebagai ion halida dan senyawanya, kecuali ketika halogen-halogen tersebut bergabung dengan oksigen dalam asam okso dan anion okso, maka adalah biloksnya positif. Asam okso, anion okso. Kemudian dalam molekul netral, jumlah bilok semua atom penyusunnya adalah 0. Dalam ion poliatomik, jumlah poliatomik itu misalnya SO4, 2-, PO3,
2 min gitu. Jumlah bilok semua unsur dalam ion harus sama dengan muatan total ion. Oke, biar nggak bingung kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada banyak. Nah, untuk yang pertama Na3PO4. Di sini nggak kakak bahas semua ya karena udah malam juga. Na3PO4 nih, masing-masing unsur berarti di sini bilok dari Na berapa di sini? Kan Na3PO4. Nah, bilox kan harus sama dengan 0. Bilox dari O berarti min 2 plus 4, min 2 dikali 4 berarti sama dengan min 8. Bilox dari Na3. Berarti kan di sini Na-nya ada 3 nih jumlahnya. Ya udah tinggal tulis aja berarti di sini plus 3, kemudian bilox dari P adalah plus 5. Jadi plus 5 plus 3, 8. Min 8 sama dengan 0. Sampai sini paham nggak? Coba ulang. Enggak, Kak. Oke, jadi di sini ya. Tadi kan aturannya kan oksigen itu kan min 2 tuh. Ya udah, di sini tinggal min 2 plus 4, koefisiennya 4 sama dengan min 8. Lalu di sini kita yang mudah dulu nih yang bisa kita identifikasi biloxnya dari masing-masing unsur si Na3. Karena di sini ada 3 kan koefisiennya, jumlahnya. Berarti di sini biloxnya plus 3. Kemudian biar dia 0, berapa sih yang kalau misalnya ditambah sama 3 itu 8, yaitu 5. Kalau misalnya di total nih, plus 5, plus 3, min 8 sama dengan 0. Gitu, ngerti nggak? Bingung ya? Oke, Kak. Kak, Oke, Kak. Iya, gimana? itu plus 5-nya emang ada ketentuannya atau emang biar 0 itu ditambahin 5? Iya, dia biar 0, jadi ditambahin 5. Coba kalian lihat di tabel periodik, T itu golongan berapa? Lima. Nah, berarti dia menyesuaikan golongan. Tadi kan di aturannya, setiap golongan dalam golongan A itu, biloxnya itu menyesuaikan. Misal golongan 1 berarti plus 1. Golongan 2 plus 2. Golongan 3 plus 3. Golongan 4 plus 4. Golongan 5 plus 5. Dan seterusnya gitu. Jadi di sini menyesuaikan. Di sini pokoknya kalau misalnya sama dengan 0, kalau misalnya kita udah tahu nih si Na, kemudian P atau O4-nya nggak mungkin salah. Karena di sini udah pas gitu. Si Na-nya juga plus 3, P-nya juga dari golongan 5 plus 5, kemudian oksigennya min 2 dikali 4 min 8. Kalau misalnya kalian tahu nih si P-nya ini plus 5 gitu, ya udah berarti si Na3-nya itu plus 3 gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Kita lanjut ke misal nih Al2SO43. Al2 SO43. Nah, yang paling enak dulu nih yang si O. Berarti di sini kan jumlah O-nya kan ada 12 nih. Berarti di sini min 2 dikali dengan 12. Berarti biloxnya ada 24 minus 24. Paham nggak sampai sini? Kenapa di 24? Paham, Kak. Paham. Kita bahas satu lagi ya, biar nggak kemalaman. Untuk Al kan katanya di semua senyawanya dia tuh plus 3. Ya udah, di sini berarti kan koefisiennya ada 2 nih. Kok koefisien? Jumlah Al-nya ada 2, berarti 2 dikali plus 3 sama dengan plus 6. Nah, tinggal S-nya berapa?
Nah, S-nya ini berarti minus 24 dikurang 6 berapa? 18. Minus 18. Ya udah, berarti plus 18. Kalau misalnya dijumlah 18 tambah 6 minus 24 itu berarti sama dengan 0. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, ini kan yang udah kita bahas, ini kan nomor 1 sama nomor 2 nih. Untuk yang selanjutnya, boleh kalian coba di rumah. Kakak jadikan tugas ya. Tugas dikumpulkan hari Selasa pagi. Bisa nggak? Insya Allah bisa, Kak. Allah bisa, Kak. Oke. Jadi tutorialnya sampai sini dulu. Ada pertanyaan dari kalian dari awal materi tadi. Ini materinya memang cukup padat ya. Semoga kalian bisa paham. Ada pertanyaan? Kak, izin tanya, Kak. Ya. Untuk absennya di mana ya, Kak? Oh ya, untuk absennya itu kan ada di deskripsi grup. Jadi kakak tunggu sampai jam 9 pas. Lewat dari jam 9 pas kakak anggap alfa ya. Untuk absennya. Siap, Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sorry. Enggak. Gimana? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kakak minta kalian on cam dulu semuanya. Seperti biasa.